Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti, dosen dari Program Studi Teknik Logistik Universitas Internasional Semen Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik pengejaran saya yang meliputi delivery, interaction, dan assessment yang disingkat dengan DIA. Pada salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu Sistem Pergudangan yang berbobot 3 SKS. Mata kuliah Sistem Pergudangan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi mahasiswa mengenai konsep-konsep maupun model-model yang digunakan dalam merancang sistem di dalam fasilitas pergudangan. Konsep dan prinsip dalam perancangan sistem pergudangan ini meliputi strategi dalam penentuan lokasi gudang, perancangan tata letak fasilitas gudang, penentuan alat penanganan material, dan perencanaan warehouse information system yang diperlukan di dalam industri. Di akhir perkuliahan diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar sistem pergudangan, mampu menggunakan konsep pemindahan dan penyimpanan material dalam memilih peralatan terbaik untuk digunakan pada sistem pergudangan yang spesifik, mampu menggunakan konsep dan prinsip dasar sistem pergudangan dalam merancang tata letak di dalam fasilitas pergudangan, mampu menghubungkan seluruh konsep sistem pergudangan dalam merencanakan sistem informasi yang diperlukan di dalam fasilitas pergudangan, mampu menggunakan konsep dan prinsip dalam sistem pergudangan untuk menentukan biaya dan mengukur kinerja, dan juga mampu menghubungkan, mengaitkan, dan menggunakan konsep sistem pergudangan dalam merancang gudang yang sesuai dengan analisis kebutuhan industri. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan materi pembelajaran secara online mengenai penentuan lokasi gudang, proses-proses dalam sistem pergudangan, perencanaan tata letak fasilitas gudang, penentuan penanganan material dan teknologi dalam sistem pergudangan, warehouse information system, warehouse performance, dan juga warehouse cost. Setelah mengetahui gambaran mengenai perkuliahan sistem pergudangan, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem pembelajaran yang saya gunakan, meliputi delivery, interaction, dan assessment. Pada delivery, penyampaian mata kuliah ini saya menggunakan beberapa metode, yaitu ceramah di kelas, case study, dan kuliah tamu atau kuliah lapangan. Pada ceramah di kelas, saya memberikan materi dilanjutkan dengan diskusi, di mana textbook yang saya gunakan dalam perkuliahan ini adalah pertama Business Logistic Management dari Ronald Balogh dan juga Warehouse Management oleh Juan Richard. Yang kedua adalah pemberian case study, baik yang dikerjakan secara individu maupun kelompok. Dengan pemberian case study ini diharapkan mahasiswa dapat terlatih untuk menganalisis permasalahan dalam pergudangan dan menyelesaikannya dengan metode yang tepat. Ketiga, kuliah tamu atau kuliah lapangan yang bertujuan untuk memberikan gambaran nyata mengenai penerapan sistem pergudangan di industri. Opsi pertama yang diberikan adalah kuliah lapangan, di mana mahasiswa dapat melihat secara langsung aplikasi dari apa yang sudah dipelajari di kelas pada pergudangan yang real. Namun selama pandemi berlangsung diganti dengan kuliah tamu, di mana kuliah tamu ini diberikan langsung oleh praktisi pergudangan. Interaction. Saya selalu mengencourage mahasiswa untuk dapat berdiskusi dalam rangka meningkatkan pemahaman dalam pembelajaran, baik di dalam maupun di luar kelas. Saya menggunakan 3 saluran untuk berkomunikasi dengan mahasiswa, yaitu yang pertama dengan menggunakan Google Meet, di mana saya dapat bertatap muka langsung dengan mahasiswa, menyampaikan materi, dan kemudian juga dapat berdiskusi. Untuk sarana komunikasi di luar kelas, kita menggunakan grup WhatsApp, di mana mahasiswa dapat bertanya lebih lanjut mengenai materi yang disampaikan di luar kelas. Kemudian kami juga menggunakan Google Classroom, di mana mahasiswa dapat mengunduh materi dan juga mengunggah tugas yang diberikan. Yang terakhir adalah assessment.
Setiap awal perkuliahan, saya selalu menyampaikan mengenai kontrak kuliah yang berisi mengenai keseluruhan materi yang akan mereka dapatkan selama 1 semester dan juga bentuk dan juga porsi penilaiannya. Dengan ini diharapkan mahasiswa dapat mengetahui dari awal bagaimana mereka akan dinilai dan juga dapat mempersiapkannya dengan baik. Berikut ini adalah contoh asesmen yang diberikan selama perkuliahan sistem pergudangan. Semester lalu, saya berinovasi dengan menambahkan 1 poin penilaian, yaitu keikutsertaan lomba case study warehouse yang kebetulan diadakan bersamaan dengan perkuliahan. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan challenge kepada mahasiswa untuk berkompetisi dan juga melatih kemampuannya dalam menganalisis sebuah studi kasus. Pada asesmen yang diberikan terdapat beberapa poin penilaian yang meliputi tugas, kuis, dan UTS, kemudian responsi, dan juga tugas besar. Poin tugas saya berikan sebagai bentuk latihan, sehingga penilaiannya hanya didasarkan pada kelengkapan pengerjaan, bukan pada kualitas jawaban, karena nanti di kelas akan dibahas dan mahasiswa bisa untuk membenarkan kembali apa yang sudah dikerjakannya apabila terdapat kesalahan. Kemudian yang kedua, komponen penilaian seperti kuis dan UTS akan dinilai berdasarkan kualitas jawabannya terhadap soal yang diberikan. Ketiga, penilaian responsi didasarkan pada progres yang diberikan tiap pertemuan dan kontribusi individu. Sedangkan pada tugas besar, penilaian dilakukan berdasarkan ketepatan dalam menganalisis case study dan juga kelengkapan serta kualitas solusi yang diberikan. Selanjutnya saya akan memberikan cuplikan mengenai pengajaran saya pada mata kuliah sistem pergudangan secara online menggunakan Google Meet. Oke, baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dilimpahkan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, hari ini mungkin ada yang sedikit berbeda ya, ada beberapa peserta juga yang dari luar karena kita memulai trial online class untuk kelas hari ini. Di sini adanya material handling itu sudah pasti akan menambah biaya di dalam gudangan. Tapi belum tentu di sini material handling tersebut, perpindahan barang yang ada di gudang tersebut bisa menambah value. Apalagi kalau misalnya di gudang. Ya. Oleh karena itu solusi yang terbaik untuk mengefisiensikan material handling ini adalah kita minimalkan seminimal mungkin kegiatan material handling itu dilakukan di gudang. Ya, oleh karena itu di sini sebelum kita memilih material handling yang sesuai untuk gudang, kita lihat dulu prosesnya. Kalau bisa kita minimalkan baik dari sisi jarak maupun dari penanganannya. Jadi penanganan handlingnya kita nanti memilih bagaimana material handling itu kita gunakan agar tidak perlu ada switching untuk handling karena itu membutuhkan biaya dan juga waktu tambahan seperti itu. Kemudian jarak handlingnya kita nanti dalam merancang warehouse itu jaraknya bagaimana warehouse itu layoutnya itu yang sesuai sehingga handling itu bisa kita minimalkan dari sisi jarak. Dan di warehouse sendiri sebenarnya kita menghadapi trade-off dari 3 faktor ini. Jadi faktor yang pertama kaitannya dengan kecepatan, kapasitas, dan biaya. Itu faktor yang kalau kita memaksimumkan salah satu di antaranya pasti kita mengorbankan hal yang lain. Seperti itu. Misalnya di sini kalau misalnya kecepatan ya, kalau kecepatan yang kita ingin capai di gudang, jadi throughput yang kita pentingkan untuk dicapai di gudang itu sudah pasti kita kalau throughputnya ingin tinggi ya, jadi kecepatannya tinggi berarti kan kita membutuhkan area yang luas untuk bergerak, bebas bergerak. Kemudian akses barang itu gimana caranya supaya mudah, sehingga dengan kata lain kita harus membutuhkan aisle yang cukup
besar, cukup memadai untuk pergerakan dari material handlingnya. Kemudian penyusunan barang pun sebisa mungkin barang yang berbeda jenis tidak tertumpuk satu sama lain, sehingga nanti kita dalam mencari barang itu menjadi lebih mudah. Dengan seperti itu, pasti kita di sini mengorbankan yang namanya kapasitas untuk menyediakan aisle tadi, ataupun dengan menyimpan barang yang produk. Kalau di situ ada berbagai macam barang, barangnya tidak bisa ditumpuk satu sama lain, maka otomatis kapasitas ini akan berkurang, karena biasanya misalnya barangnya itu ada barang berbeda, cuman kuantitasnya sedikit, kita tidak bisa mengkombinkan storage-nya dengan yang lain. Itu yang kita korbankan dari sisi kapasitas. Di sisi lain, kalau perusahaan ingin meningkatkan kapasitasnya, penggunaan kapasitasnya, sehingga di sini storage yang ingin ditingkatkan, maka sudah pasti bahwa kita harus merelakan yang namanya sebagian tempat untuk aisle tadi. Barang pun akan kita tumpuk sedemikian rupa supaya nanti kapasitasnya itu jadi lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Otomatis apa? Bisa jadi nanti kita mengakses barang tersebut jadi agak susah, karena harus ketika mau mengambil barang A di mana di atasnya itu ditumpuk barang B, gitu kita harus memindahkan barang B terlebih dahulu untuk bisa mengakses yang barang A tadi. Jadi di satu sisi kalau kita ingin meningkatkan kapasitas, kita harus mengorbankan kecepatan itu tadi, kecepatan dari proses. Dan juga karena aisle-nya jadi semakin sempit, jadi pergerakan dari material handling juga tidak leluasa di situ. Karena tidak leluasa, maka dia kecepatannya jadi agak berkurang, sehingga ya berdampak pada throughput di akhir. Nah, di sisi lain, di sini kalau kita misalnya ingin mengoptimalkan speed dan juga capacity, itu dimungkinkan, yaitu dengan misalnya mengaplikasikan teknologi baru di situ, teknologi-teknologi yang sudah berkembang. Tapi pengaplikasian teknologi itu bukannya juga gratis ya, jadi ada biaya tambahan yang mungkin cukup besar untuk diinvestasikan di dalam gudang. Nah, biaya itu, jadi kalau kita ingin mengoptimalkan speed dan juga capacity, di sisi yang lain kita harus menyediakan biaya yang cukup. Jadi di sini tiga hal ini adalah hal yang saling berkait, dan ketika satu ditingkatkan, maka kita harus bisa mengorbankan yang dari sisi lainnya. Tuh. Nanti kalau ada pertanyaan, saya bisa disela atau bisa dituliskan pertanyaannya di dalam kolom chat nanti, jadi di waktu-waktu tertentu saya akan berhenti dan juga saya bacakan pertanyaannya. Oke. Nah, dari adanya trade-off ini tadi, maka optimasi yang ada di gudang itu sangat perlu, terutama dari pemilihan storage dan juga material handlingnya ya nanti. Oke, storage dan material handling ini adalah dua hal yang saling terkait keputusannya, sehingga satu hal keputusan storage akan berpengaruh kepada keputusan nanti material handling, demikian juga untuk sebaliknya. Jadi material handling itu nanti yang digunakan apa, itu juga nanti berpengaruh pada storage yang digunakan. Nah, biasanya kita menghadapi keputusan itu antara entah itu gudangnya sudah perancangan di gudang yang existing, jadi yang sebelumnya sudah ada, bangunan sudah ada, mungkin nanti ada material handling yang sudah digunakan. Kemudian yang ingin kita lakukan adalah misalnya merombak lagi gudang, terus kemudian merubah misalnya storage yang digunakan ini mau diimprove seperti itu. Itu akan berbeda perancangannya daripada kalau misalnya kita membangun gudang dari nol, jadi belum ada bangunan sebelumnya, itu kita bisa lebih leluasa untuk menentukan. Bisa bikin seperti ini, coba disimulasikan dibikin seperti ini,
Nah, nanti Kak, ini semacam kalkulator gitu buat kalian. Nanti Kak tinggal diganti-ganti aja. Ini bisa disesuaikan. Uh, Lakukan time study biasanya Kak, untuk mengetahui waktu siklus ini. Kalian bisa melakukan time study yang ada di gudang. Misalnya dalam satu ngangkut itu kalian ikuti berapa menit seperti itu dihitung ya. Jadi ini hanya perkiraan saja waktunya. Ini bisa diganti-ganti. Kalian bisa siapkan bentuk seperti ini. Siapkan. Pertama waktu load palet ini input. Jadi yang tidak saya warnai ini adalah inputnya nanti. Waktu load palet ini input berapa menit. Ini dari hasil tadi kalian melakukan perhitungan. Kemudian waktu unload palet ini juga input. Kemudian rata-rata jarak. Nah, di sini kalau kalian ingin lebih presisi, itu kalian bisa gunakan data historis transaksi ya, dan juga data historis peletakannya, sehingga kalian bisa mengukur dari total jaraknya keseluruhan dalam satu bulan operasi seperti apa, terus kemudian kalian rata-rata sehingga ketemu rata-rata jarak. Atau kalau mau simpelnya ya ambil titik tengah dari gudang, berapa jarak dari titik tengah gudang tadi ke area receiving maupun ke area untuk shipping. Itu ya intinya. Jadi diambil jaraknya dari titik tengah dari penyimpanan, area penyimpanan ke area receiving maupun ke area shipping. Itu untuk mengetahui rata-rata jarak. Ini kalau simpelnya. Kalau mau lebih presisi ya tadi kita lihat dari data transaksi sehingga kita bisa rata-rata. Kemudian kecepatan, ini kecepatan dari material handlingnya, berapa kecepatannya, misalnya di sini 20 km per jam gitu ya. Nah, sehingga di sini kita bisa hitung waktu perjalanannya dengan rumus jarak dibagi dengan kecepatan. Dengan jarak rumus dari jarak dibagi kecepatan. Kemudian dari sini sehingga kita bisa mengukur total cycle time-nya adalah waktu loading ditambah waktu unloading ditambah 2 kali waktu perjalanan. Nah, ini juga kalian bisa lebih presisi lagi dengan membedakan antara waktu perjalanan membawa barang dengan waktu perjalanan kosong, misalnya kalau mau lebih presisi lagi. Karena kenapa? Kalau kita dalam waktu perjalanan kosong itu kan biasanya lebih cepat daripada ketika membawa barang. Nah, itu. Tapi kalau perbedaannya tidak terlalu signifikan, kalian bisa gabung jadi satu. Sehingga ini langsung dikalikan 2 gitu waktu perjalanan. Kemudian perhitungan demand pemindahannya. Demand pemindahannya itu berapa sih jumlah palet arrival-nya ditambah jumlah palet shipping-nya. Jadi totalnya berapa perkiraan. Jadi dalam satu hari, ini dalam satu hari ya, berapa palet per hari yang harus dipindahkan di proses arrival. Jadi ini proses put away, arrival ke storage. Dan ini yang retrieval, jadi ngambil dari storage ke area shipping itu berapa. Nah, ini yang dipindahkan itu berapa, totalnya berapa, sehingga dalam satu hari ada berapa palet yang dipindahkan. Tidak harus palet ya, nanti biasa kalau misalnya tidak palet pun kalian bisa sesuaikan, misalnya ton atau bag ataupun kardus gitu ya, itu tinggal disesuaikan saja. Kemudian jam operasional dalam satu hari ada berapa, misalnya di sini menggunakan satu shift yaitu 8 jam ini ya, 8 jam saya bekerja dalam satu hari gitu ya, sehingga kita bisa hitung kebutuhan forkliftnya ada berapa dengan rumusan tadi. Ini saya round up, kenapa? Kalau kan biasanya hasilnya koma ya, kenapa saya lebih memilih untuk membulatkan ke atas agar dia lebih aman, lebih safe. Jadi daripada kekurangan material handling, lebih baik kelebihan karena nanti bisa mungkin kalau dimungkinkan ketika nanti ada penambahan proses itu kalau dasar saya kenapa round up. Tapi kalau misalnya di round down juga nggak apa-apa, jadi nggak ada ini ya, nggak ada ketentuan apakah dia round up atau round down. Ya dampaknya itu tadi, kalau round down berarti kita si forkliftnya atau material handlingnya tadi akan lebih sibuk, intinya seperti itu. Karena kenapa? Karena sebenarnya dia butuh tambahan, walaupun tambahannya mungkin nggak banyak gitu ya. Tuh, jadi rumusnya adalah dari demand pemindahan ini
dikalikan dengan waktu per siklusnya, sehingga ini ketemu sekian menit gitu, dibagi dengan total availability dalam 1 hari. Ini dikalikan 60 karena yang atas satuannya menit, maka yang bawah juga harus saya ganti dalam bentuk menit. Itu dengan rumusan ini, maka temunya adalah sekitar 4 unit yang dibutuhkan. Tuh, dan ditanyakan sampai sini, kalian bisa praktek untuk bikin. Itu ya, jadi kebutuhan engineer itu adalah untuk perancangan. Perancangannya kaitannya mungkin ya tadi pemilihan, menentukan storage-nya tuh harus seperti apa. Jadi kalau kalian diminta untuk merancang gudang, ya sudah pasti sudah ada ilmunya untuk maka gudang ini harus storage-nya seperti apa, layout-nya seperti apa, kemudian material handling-nya seperti apa. Jadi sudah lengkap, itu kalian bisa aplikasikan untuk perancangan. Seperti itu jadinya. Kira-kira. Nah, ini bisa kalian praktek. Sudah dipraktekkan? Hervia, gimana? Oke, silakan. Langsung speakernya aja dinyalakan Husnul, kalau misalnya mau bertanya bisa. Jadi tidak perlu di chat juga bisa. Silakan dinyalakan aja speakernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan, bagaimana ya Bu ya untuk produk yang berbeda untuk penataannya, terus kemudian itu tempatnya itu terbatas. Bagaimana memaksimalkannya? Oke, produk yang berbeda, tempatnya terbatas, bagaimana memaksimalkannya gitu ya. Produknya tadi kembali lagi, karakteristiknya juga seperti apa gitu ya, kembalikan. Apakah dia dua produk yang berbeda ini kebutuhan penyimpanannya juga, penanganan penyimpanannya juga berbeda, misalnya satunya harus disimpan dengan khusus atau yang. Nah, video tadi adalah cuplikan pengajaran saya menggunakan media online pada mata kuliah sistem pergudangan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.